Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel aku, Naura Andara. Seperti di judulnya, hari ini tuh aku mau buat saving challenge 100 juta untuk rumah dan juga tabungan buat nanti Lebaran 2024. Nah, yang pertama aku mau buat saving challenge-nya dulu ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman banyak bertanya ya, 100 juta untuk rumah. Nah, di sini aku tekankan kembali ya teman-teman, berhubung aku tuh tinggalnya di kampung, di desa, 100 juta itu bisa juga buat bangun rumah, renovasi rumah yang aku tinggalin ini. Dan seperti video aku sebelumnya, di video budgeting aku sering bilang kalau aku sendiri ini masih tinggal sama orang tua ya teman-teman. Jadi di sini aku ada dua opsi. Yang pertama, aku tuh renovasi rumah ini ya teman-teman, jadi masih tinggal sama orang tua. Walaupun ya kenyataannya setiap ibu rumah tangga, setiap keluarga baru itu tuh pengen punya rumah sendiri, tapi mungkin keadaan yang memang belum memungkinkan ya memiliki rumah impian sendiri. Jadi aku tidak mau memaksakan, tapi yang penting kita tetap berusaha ya teman-teman. Nah di sini untuk 100 juta challenge aku mau kumpulkan insya Allah untuk renovasi rumah ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada yang jual tanah, baru deh mungkin aku beli kalau ada rezekinya. Ngomongin tanah itu kan jodoh-jodohan ya teman-teman. Kadang itu ada uangnya, tapi tanahnya itu nggak ada atau kurang serak. Kadang itu ada tanah yang udah serak, tapi kita uangnya itu yang belum cukup. Nah, di sini kembali lagi ke videonya. Untuk 100 juta, aku menyesuaikan dengan income aku ya teman-teman. Income dari Pak suami, karena di sini juga aku harus mengumpulkan dana darurat, dana pendidikan, dana-dana yang lainnya, ataupun singkiran aku untuk menjalani hidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk challenge 100 jutanya, aku targetkan 3 tahun dulu ya teman-teman. Jadi kan 3 tahun itu dikali 12 bulan ada 36 bulan. Nah, di sini untuk kolom-kolomnya, aku mau isi yang 2 juta itu sekitar 36 kolom, jadi 72 juta. Dan untuk yang 1 juta itu dikali 20 kolom itu ada 20 juta. Dan terakhir, yang 500.000 itu ada 16 kolom, jadi 8 juta. Total untuk klaimnya itu 72 dan total keseluruhannya ya pasti 100 juta rupiah ya teman-teman. Kalau misalkan mungkin ada yang bilang kok lama sekali ngumpulin 100 juta, ya ini yang memang mampu aku kumpulkan ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih bisa lebih cepat lagi ya teman-teman. Nah, untuk buat saving channel seperti ini juga tantangan sekali ya buat aku, karena di sini aku harus menyisihkan sebagian gaji Pak suami untuk impian membangun rumah impian di masa yang akan datang. Tapi di sini aku juga menyesuaikan dengan kemampuan aku. Dan ketika aku memang mampunya segitu, ya aku jalanin ya teman-teman. Aku nggak peduli kalau orang lain seperti ini seperti itu. Tapi ketika aku mau melakukan sesuatu hal, ya aku di porsi aku dan semampunya aku aja. Dan mudah-mudahan kedepannya itu dilancarkan juga ya. Oke, balik lagi ke videonya. Di sini tuh aku punya stiker. Ini tuh aku beli harganya 17 ribuan ya teman-teman. Awalnya aku beli itu untuk Naura karena dia pengen beli stiker. Pas aku buka-buka Shopee, terus dia ngelihat ada stiker. Makanya nih aku beli dan ternyata isi dalamnya tuh ada 100 lembar ya, teman-teman. Masya Allah itu banyak banget. Menurut aku ini worth it banget. Kalau teman-teman ada yang mau samaan, nanti linknya aku sertakan di deskripsi ya. Ini tuh banyak banget ya teman-teman. Aku kira itu 100 stiker satu-satu gitu, ternyata 100 lembar kayak gini ya teman-teman. Ini tuh banyak banget, Masya Allah. Oke, balik lagi ke pembahasan yang tadi soal rumah. Seperti kita tahu ya teman-teman, untuk rumah sendiri itu tuh kalau kita memikirkan satu rumah pasti biayanya tuh juga besar ya teman-teman. Makanya di sini tuh aku harus merinciin juga. Jadi sedikit-sedikit dulu, satu-satu dulu. Namanya mau membangun rumah pasti ada tahap-tahapnya ya teman-teman, dari tanah, pondasi, bangunan, dan juga finishing. Jadi biar nggak pusing, kita ngumpulin uangnya itu step by step ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kalau misalkan tanah, pasti tanah itu naik terus ya teman-teman, makanya kita tuh harus menabung dulu dari sekarang. Bagi teman-teman yang misalkan ada keinginan buat bangun rumah sendiri, seperti aku, yuk kita mulai nabung sekarang. Jangan sampai kita terlambat juga ya teman-teman. Jangan sampai uang yang kita kelola, yang kita punya itu hilang seketika tanpa kita sadari, karena kita terlalu mementingkan
gaya hidup sehari-harinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya mimpi yang besar, usahakan ya, keinginan-keinginan itu kita tahan ya teman-teman. Yuk mari semangat kita semua, kita berbaik sangka pada Allah ya, biar Allah itu menolong kita. Jangan takut gak ditolong, Allah itu pasti maha menolong ya teman-teman. Jadi segala urusan insya Allah dilancarkan, asal kita mau berusaha dan kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ibadahnya juga ditingkatkan ya. Kita kalau misalkan sebagai istri hanya di rumah saja, ya kita harus tingkatkan ibadahnya. Jadi kita lewat jalur langit aja ya, meminta kepada Allah. Selain pas suami yang berusaha mencari uang, kita yang di rumah ya kita harus berdoa yang kencang juga ya teman-teman. Oke lanjut, balik lagi. Di sini aku mau buat saving trackernya. Ini aku buat aja ya teman-teman, karena aku nggak beli-beli kalau untuk tracker-tracker. Nah di sini aku tulis buat mengingatkan, aku menyimpan uang ini untuk apa ya, untuk rumah. Dan dimulai pada Juni 2023. Untuk totalnya itu ada 100 juta dan berakhir pada Juni 2026 ya teman-teman. Gak apa-apa menunggu 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun daripada itu kita harus bersabar 20 tahun, 25 tahun untuk kredit rumah ya teman-teman. Untuk keadaan keuangan di rumah tangga aku saat ini itu menurut aku kurang worth it ya teman-teman. Apalagi kalau aku udah tinggalnya di kampung, aku udah tahu harga tanah di kampung, itu menurut aku lebih enaknya itu mendingan di kampung aja gitu ya. Tapi itu hanya pendapat aku ya teman-teman. Beda kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain juga sok mangga ya. Gak apa-apa kita berbeda pendapat juga. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman ada kelebihan rezeki, mau kredit rumah, kalau misalkan keuangannya sudah stabil, itu tuh mungkin gak apa-apa ya. Tapi aku baru bicara seperti ini, gak menutup kemungkinan kalau misalkan suatu saat aku ada rubah pikiran gitu ya teman-teman. Namanya manusia itu suka berubah-ubah perasaan dan pikirannya. Aku juga gak tahu ya kedepannya seperti apa, tapi mudah-mudahan aku tetap konsisten untuk mencapai keinginan aku yang saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Aku doakan juga mudah-mudahan teman-teman yang sama seperjuangan untuk membangun rumah seperti aku, mudah-mudahan kita semua dilancarkan ya teman-teman, dimurahkan rezekinya. Dan tetap ya jangan lupa, walaupun kita sedang mengumpulkan uang, jangan lupa untuk bersedekah juga ya teman-teman. Siapa tahu rezeki yang kita punya sekarang, yang kita dapatkan itu tuh ada sebagian hak milik orang lain juga ya. Oke, ini udah mau selesai ya teman-teman. Ini kolomnya ada 72. Aku tulis 2 juta, 1 juta, dan 500 ribu rupiah. Oh ya, untuk mengumpulkan 100 juta ini, uangnya aku langsung transfer ke Bibit aja ya teman-teman. Karena biasanya aku nyimpan di situ sih ya teman-teman. Ini menurut aku emang aman aja. Mungkin kemarin itu ada yang komen aman apa enggak, tapi sejauh ini aku aman-aman aja. Kalau disimpan di ATM itu takutnya kan gatel, pengen transfer-transfer ke yang lain, malah kepakai. Makanya aku biasanya itu transfer ke Bibit. Walaupun nanti tuh aku pegang cashnya, nanti ujung-ujungnya aku transfer ya. Biar nanti tuh uangnya tuh aman. Kalau untuk saving di logam mulia, aku belum memahaminya teman-teman. Jadi aku belum pelajari gimana keuntungan atau kerugiannya, gimana cara yang tepatnya. Makanya aku belum sampai ke logam mulia ya. Mungkin suatu saat nanti kalau udah aku pelajari dulu. Tapi saat ini aku masih di reksadana aja sih ya. Oke, balik lagi di sini untuk saving challenge 100 jutanya udah selesai. Nah, sekarang aku mau buat tabungan lebaran untuk tahun 2024. Masya Allah, tabarakallah, udah mulai lagi ya teman-teman. Kalau ibu rumah tangga ya seperti biasa, itu tabungan dimulainya itu pasti habis lebaran. Nah, sekarang ini aku baru sempat buat. Kalau tahun lalu itu untuk tabungan lebaran aku dipisah ya. Tabungan lebaran satu dan juga untuk Ramadan. Nah, kali ini aku mau satuin aja ya teman-teman, dengan nominal yang lebih besar karena aku satukan. Menurut aku menyiapkan tabungan untuk lebaran ataupun Ramadan itu penting banget ya dimulai dari sekarang. Biar walaupun kita ngumpulnya sedikit-sedikit, karena jaraknya itu masih panjang, insya Allah terkumpul sesuai target dan kemampuan kita juga ya teman-teman. Jangan memaksakan juga, yang penting sehari-hari menurut aku itu kita tercukupi, nggak berlebihan, dan bisa menabung juga untuk simpanan masa depan, apalagi untuk pendidikan. Menurut aku itu penting banget, apalagi sama misalkan anaknya banyak, itu penting banget dipisah-pisah menurut aku. Pokoknya jangan satukan uang itu dalam satu tempat ya teman-teman, usahakan itu dipisah-pisah. Walaupun memang ujung-ujungnya kita kayak nggak dapet uang itu, tapi kalau udah dipisah-pisah insya Allah aman. Dan aku sarankan ya teman-teman, diusahakan itu kita jangan sampai berhutang. Makanya kita kebutuhan sehari-hari itu harus benar-benar
dirinciin secara detail agar terpenuhi. Jangan lupa kita kumpulkan untuk dana darurat. Karena kalau namanya hutang itu harus dibayar. Dan ketika kita nggak membayarnya, orang yang meminjamkan itu merasa ikhlas, maka 100 kali rezeki yang orang berhutang itu dapatkan akan diberikan kepada yang meminjam itu. Aku itu sempat dengar kemarin ya teman-teman, ustadz gitu yang berbicara seperti itu. Kalau misalkan aku salah, boleh ya dikoreksi sama teman-teman semua. Di sini aku buat 20 ketupat dengan nominal satu ketupatnya itu 250.000. Jadi totalnya itu ada 5 juta rupiah ya untuk lebaran tahun depan. Saat tahun kemarin itu uang yang aku kumpulkan untuk Ramadan dan lebaran itu sangat membantu banget ya teman-teman. Apalagi kan kita tahu kalau Ramadan, lebaran itu banyak banget pengeluaran. Jadi kalau kita simpan dari sekarang itu benar-benar sangat membantu banget biar gitu nantinya nggak over budget. Ya kadang-kadang kita udah ngumpulin tapi tetap over budget, tapi setidaknya itu nggak sebesar biasanya gitu ya teman-teman, karena kita udah ada simpanan buat dana lebaran ataupun untuk Ramadan nanti. Makanya nih aku ketagihan buat memulai kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga konsisten dan semoga dilancarkan juga ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini untuk mewarnainya aku percepat aja ya teman-teman, karena ternyata tadi itu nggak kerekam. Untungnya ini tuh udah selesai ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bisa menyemangati teman-teman semua untuk terus menabung dan jangan lupa ya bersyukur. Pokoknya menabung sesuai kemampuan kita aja ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video yang aku bagikan kali ini bisa menyemangati dan bermanfaat, mau sedikit ataupun banyaknya ya teman-teman. Terima kasih yang nonton sampai akhir, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum, bye-bye.